Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang salat maghrib sallallahu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Puji puji syukur muga tansah pinjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pilih wonten kesempatan dalu menika Allah Subhanahu wa taala mboten kendhat-kendhat anggenipun mari kenikmatan dumateng kita yang sami. Kenikmatan arupi jawah sanika, kenikmatan arupi kesehatan, kesempatan ugi kangge beribadah, lan ugi kenikmatan ingkang ageng, kenikmatan hidayah saha taufik, sehingga kita saged beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kala wau menawi niku ibadah yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulipun, niku mudah-mudahan mengki amal ibadah kita punya sami dipun tampi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten kesempatan dalu menika insyaallah taala kita badhe mundhut salah satunggalipun pelajaran kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Iki menika arupi jawah utawi hujah. Alhamdulillahirabbil alamin, sampun pinten-pinten dinten iki kita menyasami dipun paringi hujan, baik niku hujan ingkang deras, hujan ingkang ringan, krimis, lan bahkan namung mendung. Menawi kita menyasami sebagai seorang muslim, sebagai ingkang beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala, tentunipun setiap wonten kejadian wonten ngalam donya niki niku kita saged pendet pelajaran-pelajaranipun. Pendet pelajaran kangge kita menyasami nambah ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala niku maringi udan dumateng kita menyasami niku menurut kadar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang hujan kala wau sangkek drese niku saged dadosaken bencana lan hujan kala wau menawi hujan biasa-biasa niku saged numbuhaken tanaman-tanaman ingkang tanah kala wau kering, sehingga dengan hujan kala wau Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di yang kita tanam pada waktu niku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunipun kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi kekuasaan Allah kala wau menawi niku sebagai hujan yang mengakibatkan kita menyasami mendapatkan musibah, tentunipun kita kedah bersabar, tidak berprasangka buruk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kadang tiang-tiang ingkang nggih ngapunten tanda kutip kurang agamanipun nggih, kadang tinggi kegojekan, bercanda dengan wah udane iki ngeprank ngene. Udane ora tenanan. Iki wis mendung kok ora udan iki kepiye? Allah paling engko ora udan. Atau bahkan ajeng melaksanakan suatu kegiatan halah malah udan. Niku menawi kita biasami saged memaknai pangandikan kala wau niku termasuk pangandikan ingkang boten pitados dengan kehendakipun Allah Subhanahu wa taala. Mbuh udan gremis, mbuh udan deres, lah niku saking
kehendakipun Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim iku napa ingkang dipungendikaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil mukmin. Tiang mukmin iku ajab nggih, ajaban iku hebat. Sungguh hebat keadaan yang ingkang muslim. Ketika dia diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Ketika dia diberi pacoben, api banjir, kekeringan dan lain-lain, dia bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mendet ayat dari Al-Qur'an, Quran surat An-Nahl nomor surat 16 ayatipun 5. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengar atau bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan hujan niku kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan mengambil faidah atau pelajaran dari hujan itu? Pelajaran ingkang saged penda tentunipun niki ingkang dipun bahas kali para ulama. Nggih, Pak, para ulama niku menawi menafsirkan ayat niku dengan mengambil pelajaran-pelajaran utawi faidah-faidah ingkang terkandung dari Al-Qur'an kalawau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran ingkang sepindah ingkang saged pendet dari hujan kalawau, pilih hanya Allah Subhanahu wa taala ingkang saged mengatur hujan. Niki ingkang sepindah Bapak-bapak Ibu-ibu. Pilih hujan niku ingkang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita biasa sak menika nggih. Sak menika niki kathah tiyang hajatan. Dan kathah tiyang hajatan kala wau biasane menghindar dari hujan. Nggih mboten Bapak-bapak Ibu-ibu. Lan biasanipun kathah tiyang-tiyang ingkang gen hajatane kuwi iki gen lancar. Mergo nenek udan iki ora lancar, dengan berbagai cara dia mengerjakan agar udan iki gen ora niku pas hari H atau 2 hari H. Bapak-bapak Ibu insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunipun bapak-bapak ibu-ibu sampun mangertosi. Biasanya sing tinggi napa Pak Bu? Gen ora udan iki. Napa Pak? Bu. Nah, nggih Bu. Kajenge hajatan ki lancar, lah iki gen ora udan iki kepiye? Biasane nggon ngepyane iku dikoki napa Bu? Nah, iku biasane ngoten iki, nggon ora udan ceritane. Terus pados pawang hujan. Wah. Njaluk nyang dukun. Wah. Njaluk teng dukun, Mbah aku iki arep hajatan iki mongso udan. Kepiye gen ora udan iki gen hajat aku iki lancar. Nyuwun teng dukun. Nah, itulah kebiasaan manusia, kebiasaan manusia ingkang menyelisihi syariat. Menyelisihi syariat kaya udan ki sing ngatur ki dudu Allah, menungso itu sendiri. Bahkan dalam ayat itu dipun jelasaken ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wonten Quran surat Luqman ayatipun 3 doso sekawan nomor surat niku 3 doso setunggal. Allah ngendikaken
Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ayat menika jelasaken tentang 5 kunci ghaib niku ingkang ngertosi hanya Allah Subhanahu wa taala. 5 hal yang ghaib niku napa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ingkang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Setunggal nggih. Ilmu tentang hari kiamat niku ingkang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kalih dan Dia yang menurunkan hujan niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Nah, mungkin wonten penjelasan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Lah niki nomor 3 nomor sekawan. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 5 pokok nggih, kunci-kunci ilmu gaib niku wonten gangsal. Wonten gangsal ingkang mengetahui niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah nggih menika hari kiamat. Ingkang kalih Allah yang menurunkan hujan. Dados boten wonten tiyang ingkang saged menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Nah, saat ini wonten pertanyaan Bapak-bapak Ibu. Saat ini wonten ingkang dipun wastani USG, nggih, tiyang ingkang hamil niku nggih. Kok iso didelok oh jero kae iki berarti kae lenang apa wedok. Nah, sudah bisa dilihat. Bukan seperti itu maksudipun Bapak-bapak Ibu, nggih. Bila Allah Subhanahu wa taala niku meniupkan ruh dumateng rahim bayi entar wonten rahim kala wau niku ketika umur 4 bulan. Umur 4 bulan. Nah, ketika umur 4 bulan kala wau, nah, yang Allah niku sampun menulis yang ada dalam rahim kala wau niku tentang rezekinipun, jodohipun, ajalipun, hidupipun sampun dipun tulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Masalah kelamine apa? Nah, niku wonten alat ingkang bisa digunakan oleh manusia dan niku dibolehkan mboten napa-napa nontoni berarti ngenteni kehendak Allah ngene ngoten. Niku mboten, Pak. Ya. Terus yang dimaksud niku dalam rahim niku tentang keadaan mengke yang sudah ditulis wonten kitab ingkang besar nggih menika Lauhul Mahfuz niku. Dados sedanten manusia ingkang wonten ngalam donya niki niku sampun dipun tulis sedanten hidup dan matine rezekine niku sejak 50.000 tahun sebelum dipun ciptaken langit dan bumi. Sampun ditulis kitab yang sami niki wonten mriki niku sampun ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala wonten kitab ingkang besar mengenai masalah gen rahim nggih enten USG enten dan lain-lain kok iki ditondo iki enek jero kok ora ketok lah wonten alat lah niku sebagaimana Rasulullah ngendikaken antum a'lamu bi umuri dunyakum kowe iki luwih ngerti tentang urusan duniamu niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalah agama, masalah syariat niku kedah menurut tuntunan dari Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Dan ilmu gaib ingkang salajengipun menika dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui tentang yang dikerjakan besok. Kita punya sami niku gak ada cita-cita. Namun gak ada cita-cita dan apa yang kita kerjakan besok niku kita mboten mengetahui. Bu sesuk ki esok ngerjani sing upamane sakniku kapan nyebar di sesuk. Mungkin kita bisa mengatakan sesuk tapi kadang kita tidak mengetahui
yang terjadi besok ini kita mboten mengetahui. Maka ketika kita menyasami dipun paringi dipun takoi, dipun perintah, dikengken dan lain-lain, kita hendaknya mengucapkan apa Pak Bu? Insyaallah. Kapan nyebar di insyaallah sesuk. Di sesuk tulung aku ewangono insyaallah le. Nah, niku kedah ngangge insyaallah, ampun ngantos kata-kata insyaallah niku lepas dari bibir kita menyasami. Ketika kita menyasami niku dipun suruh untuk besok atau untuk yang akan datang, 1 jam yang akan datang. Pokoknya ngeten, yo ngapunten lur niki mengke nyun tulung mengke jam bar misa kumpulan ngeten Mas. Kita mengucapkan insyaallah saged datang, insyaallah mboten menawi mboten napa-napa. Lah niku tentang perkataan insyaallah sebagaimana contoh nggih seorang nabi pun yang sangat kuat sekali, Nabi Sulaiman niku raja ingkang besar. Dia berkata kepada pembantunya bahwa malam hari ini aku akan menggauli 100 istriku dan semuanya akan menjadi seorang mujahid besar, ahli perang semuanya. Maka wonten tiyang ingkang mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, katakanlah insyaallah. Katakanlah insyaallah. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengatakan insyaallah. Yakin aku nabi kok pokoknya ngoten nggih. Sesuk pasti anakku dadi wong mujahid kabeh. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Sulaiman itu mboten mengucapkan insyaallah, maka 100 istri yang digauli semalam niku mboten membuahkan anak seorang pun. Hanya 1 yang membuahkan anak tapi cacat. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tentang perkataan insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran ingkang saged pendhet dari hujan ingkang sepindah di menika hanya Allah yang mengatur. Dan Rasulullah ngendikaken mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci ilmu ghaib ada 5. Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Kemudian beliau menyebutkan ayat ingkang kita waskololo. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang angka kalih pelajaran ingkang saged kita pendhet wonten hujan kala wau nggih menika hujan menuntun kepada tauhid. Tauhid nggih menika mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya dengan hujan? Kita waos Quran wonten surat Al-Baqarah ayatipun 21 sampai 22. 2 ayat Allah ngendikaken ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Quran surat Al-Baqarah tiapun apalaken. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayatipun 21 lan 22. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wonten ayat kala dipunjelasaken para ulama yang menika wonten tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan dalam ayat ini
ada ajakan bagi seluruh umat manusia untuk berpikir jernih, menggunakan akal sehatnya agar dapat memahami bahwa jika semua perkara besar tersebut ciptaan Allah. Dados sedanten kala wau hal-hal yang besar itu sedanten ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pencipta dari segala sesuatu. Sedanten kala ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk di bawah kekuasaannya maka demikian itu semua ibadah ketaatan manusia harus ditujukan kepada Allah semata. Dados sedanten ibadah niku kedah dipun tujuaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Tauhid dalam pandangan para ulama niku tauhid niku wonten 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah niku kekhususan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan, dalam mengatur segala sesuatu niku yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Niku tauhid rububiyah, tauhid rububiyah yang mematikan, yang menghidupkan, yang menciptakan, yang memberi rezeki niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Niku kita terus wontenipun tauhid rububiyah. Dan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yang menika tauhid dalam ibadah. Tauhid dalam ibadah kita punya sami kedah mentauhidkan Allah dalam ibadah, tidak mensekutukannya, tidak menduakannya dalam ibadah, tidak berbuat kesyirikan, tidak mendoakan dalam ibadah. Dan tauhid asma wa sifat yang menika kita sami beriman dumateng nama-nama Allah yang indah, sifat-sifat Allah yang tinggi. Dan mungkin insyaallah keterangan ingkang panjang lebar wonten tauhid asma wa sifat. Wonten tafsir Syekh Asy-Sya'di, beliau mengatakan hanya Allah yang mampu menurunkan hujan dan menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan sebagaimana rahmat bagi seluruh makhluk, dan dialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi bukan yang lainnya. Dados ayat ini nerangkan hubunganipun hujan niku nikmat Allah Subhanahu wa taala, rahmatipun Allah. Dan dengan rahmat Allah kita menyasami dipun perintahaken hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, boten teng dukun, boten teng kuburan, boten teng pundi-pundi ya. Dados hanya satu yang diibadahi inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka 3. Ingkang angka 3 pelajaran dari hujan inggih menika hujan mengingatkan tentang hari berbangkit. Ini berkaitan dengan hari kiamat melih. Hari kiamat. Wonten ayat dipunjelasaken tentang hubunganipun hari berbangkit dengan hujan. Niku wonten Quran Fussilat ayatipun 39. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzala 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabbat innal ladzina ahyaha lamuhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sungguhnya Allah yang menghidupkannya, pasti dapat menghidupkannya yang mati. Sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hubunganipun antara hari berbangkit dengan hujan niki dipun jelasaken oleh ulama. Ulama yang menika Syekh Muhammad Amir Asy-Syinkiti niku menjelaskan tentang ayat kalau wau pilih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pertama, Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan dari yang sebelumnya yang tidak ada. Maka Allah pun Maha mampu membangkitkan mereka setelah kematian, bahkan itu lebih mudah. Ingkang dipun maksud iki ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala
niku mampu menghidupkan, nggih. Mampu menciptakan dari sesuatu yang dereng wonten. Niku Allah mampu. Nggih. Napa melih Allah niku menghidupkan ingkang sampun meninggal. Ingkang sampun meninggal, paham nggih? Dados Allah niku maha mampu menciptakan sesuatu ingkang dereng wonten. Lho napa dereng wonten iku? Lha niku Allah mampu. Napa melih Allah niku menghidupkan sesuatu yang tidak sesuatu yang mati. Sebagaimana nggih wonten hadis sebelum hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menerangkan tentang umat sebelum Nabi Muhammad SAW, tiang ingkang dipun paringi harta oleh Allah, tiang ingkang dipun paringi kelebihan harta oleh Allah, akan tapi tiang kala wau niku boten ginakaken harta kala wau untuk beribadah. Tapi dia merasa takut dengan siksanipun Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan dumateng putra-putranipun, nggih putra-putranipun, wahai anakku, nek aku mati jasadku kuwi obongen deploken engko dadi awu, bar kuwi engko nek enek angin engko burno. Engko burno diburki. Gen awune iki teng pundi-pundi. Maka ketika dia sudah wasiatnya sudah dilaksanakan oleh anak-anaknya, Allah Subhanahu wa taala niku mampu mengumpulkan debu-debu ingkang bertebangan kala wau. Niku menjadi satu melih utuh menjadi manusia melih. Maka Allah bertanya dumateng tiyang kala wau, wahai fulan, apa yang kamu kerjakan? Kok kamu sampai menyuruh anakmu, ngakon anakmu kon ngobong jasadmu, kon deplok awakmu ben dadi awu. Dan Allah mampu menjadikan satu lagi. Maka orang tersebut mengatakan, saya takut akan siksa-Mu wahai Allah, sebab Engkau yang memberikan aku harta, tapi aku tidak berbuat kebaikan dengan harta kala wau. Nah, itu Allah mampu mengumpulkan debu-debu yang bertebangan menjadi satu, menjadi manusia lagi. Nopo melih barang yang mati niku dihidupkan lagi. Allah lebih maha mampu. Sebagaimana niki wonten ayat Quran surat Al-Anbiya, Allah ngendikaken ayatipun 104, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan memulainya. Terus penciptaan pertama niku kan dereng wonten sebenarnya ini. Dereng wonten, tapi Allah menciptakan hal-hal yang belum ada menjadi ada. Dan wonten Quran surat Ar-Rum ayat 27, Allah ngendikaken, dan dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang sepindah pelajaran dari ayat kalau wau nggih menika hari berbangkit dengan hujan. Ingkang kalih pelajaran ingkang saged pendhet nggih menika, jika Allah mampu menciptakan makhluk sebesar langit dan bumi, maka Allah Azza wa Jalla pasti mampu membangkitkan manusia. Terus Allah niku mampu menciptakan langit dan bumi dengan 7 lapisnya, bumi dengan 7 lapisnya, langit dengan 7 lapisnya. Lah niki Allah niku maha mampu melih membangkitkan manusia dari yang telah mati. Sebagaimana wonten Quran surat Al-Ahqaf nomor surat 46, nomor surat ayatipun 33, Allah ngendikaken ingkang artosipun, dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa sungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan tidak merasa payah karena
menciptakannya dan kuasa menghidupkannya yang telah mati. Demikianlah sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Niki pelajaran ingkang kali bila Allah niku Maha mampu menghidupkan yang telah mati, bahkan Allah niku mampu menciptakan langit dan bumi yang sangat besar niki. Ingkang angka 3. Nggih, angka 3 pun ajeng isah tunggang le. Ingkang angka 3, jika Allah Azza wa Jalla mampu menghidupkan dan menyuburkan tanah yang gersang dengan hujan, begitu pula dengan membangkitkan manusia. Allah niku saged menghidupkan tanah yang gersang dengan hujan, maka Allah pun mampu membangkitkan manusia. Sebagaimana Allah mengingatkan wonten Quran surat Qaf ayatipun 11, dan kami hidupkan dengan air hujan itu seperti dan kami hidupkan dengan air hujan itu negeri yang mati atau tandus, seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunipun hari berbangkit kala wau sebagaimana mungkin sampun dipun pelajari wonten kitab-kitab akidah napa dereng mlebet napa sampun nggih pelajaran iki niku ketika hari berbangkit niku dengan sebab Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat sinten Pak Bu? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil sakmenika niku sampun dipun ciptakaken dan trompet niku sampun dipun tiup sampun dipun pegang dengan melihat arsy-Nya Allah. Sewayah-wayah diperintahke maka akan terjadinya hari kiamat. Dan ini trompet sangkakala yang untuk membangkitkan manusia dari kubur niku trompet sangkakala yang kedua ingkang angka kali ingkang sepindah nggih. Trompet sangkakala ingkang sepindah niku akan hancurnya dunia niki. Terjadi hari kiamat. Akan hancur rata dunia niki sasampunipun niku nggih dengan selang wallahu alam bisawab nggih. Niku terus ditiup trompet yang kedua, maka bangkitlah seluruh manusia dari zaman Imam Adam sampai akhir zaman akan bangkit bareng-bareng. Dan itulah kekuasaan Allah, maha besar Allah. Allah bisa membangkitkan sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang niku bareng-bareng. Bareng-bareng. Mbuh kuwi sing dipangan ula, mbuh niku sing nyemplung kali, mbuh kuwi sing diobong. Semuanya mungkin akan dibangkitkan bersamaan. Walaupun mungkin dengan dibangkitkan bersamaan kalau akan berbeda-beda bentuk tubuh dari manusia tersebut. Bentuk dari tubuh manusia mungkin berbeda-beda. Berbeda-beda sebagaimana dijelaskan ketika tiang kalau niku ketika salat berjamaah niku disi imam dereng bar Allah lagi Allah itu pun sujud ngene iki dereng Allahu Akbar pun sujud. Atau apa wi Allahu Akbar rukuk iki dhek rukuk dhisik. Nah niku mungkin akan dibangkitkan dengan bentuk wajah khimar, kepala koyo jaran. Itu ketika dibangkitkan. Ada lagi orang-orang yang pengemis padahal dia mampu bekerja, mampu pokoknya nopo-nopo mampu, tapi kayaknya jaluk pengemis, maka akan dibangkitkan hanya lunglit orang daging, padahal yang punya yo sugih lemu blegedu, tapi ketika dibangkitkan niku gur lunglit balu karo kulit. Pun. Nah, 6 menit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah dengan hari kiamat nanti ada yang menjelaskan lebih detail lagi. Ini menawi ngeten buku niki buku
gede boten rampung sewengi mungkin tentang hari berbangkit banyak sekali keterangan-keterangan ingkang salajengipun nomor pinten iki Pak pelajaran dari hujan tolu wau nggih nomor pinten nomor sekawan nggih nomor sekawan pelajaran ingkang saged kita bener dari hujan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wonten Al-Qur'an niku dipun sebataken tentang air hujan, nggih air niku dengan sifat-sifat istimewa. Di antaranya air niku sebagai sumber kehidupan. Air sebagai sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wonten Quran surat Al-Anbiya ayatipun 3 Allah ngendikaken wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air maka mengapa mereka tidak beriman. Wonten ayat lain pun jelasaken wonten Quran surat Qaf juga Allah ngendikaken dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Air hujan itu sebagai kasih Allah Subhanahu wa taala. Tentunipun kita dalam menanam nek ora disirami ya tanamane mati. Maka dengan air hujan tolu wau Allah Subhanahu wa taala ngendikaken kami turunkan air yang memberi berkah. Berkah niku ziyadatul khair nggih. Berkah yang sitio tapi bermanfaat. Nah niku ingkang berkah. Maka kita menyasami wonten ayat Al-Anbiya kalau surat Al-Anbiya kalau dipun ngendikaken mengapa mereka tidak beriman? Sampun dipun paringi air hujan ingkang memberikan panen ingkang kathah, memberikan kehidupan ingkang sae, tanaman-tanaman menjadi subur, terus hewan-hewan bisa minum. Mengapa manusia tidak beriman? Berarti dia tidak bisa mengambil pelajaran dari air hujan tolu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ingkang salajengipun pelajaran dari hujan nggih menika hujan laksana hidayah. Hujan laksana hidayah. Nah, ini yang terakhir bahwa hujan itu laksana hidayah itu pun dipun jelasaken oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf. Allah ngendikaken dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb dan tanah yang buruk tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran dari kami bagi orang yang bersyukur. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ini menyebutkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan permisalan itu untuk menggambarkan keadaan orang muslim dan orang kafir. Sedangkan menurut Hasan Al-Basri adalah perumpamaan orang muslim dan orang fasik. Ingkang dipun maksud ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menawi yang muslim niku ketika mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan sesuatu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kafir dia tidak bersyukur, bahkan kadang ada yang mencela melalaikan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dan Bapak-bapak saya ibu insyaallah Allah Subhanahu wa taala tentang pelajaran yang kita bisa ambil dari hujan. Mudah-mudahan kita saged mengambil ampun gampang bersulo ibu nggih menawi ajeng tindak teng pundi menawi pas hujan ampun ngendika aduh udan atau kita mengatakan engko mbok ora udan yo ngene ngoten niku termasuk doa sebab para ulama niku ngendikaken ketika akan kita pergi dan kita mengatakan mbok engko ora udan yo berarti itu sudah menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan ya kita berdoa mudah-mudahan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala
niku sampun maringi kemudahan ingkang kathah dumateng kita punya sami. Wonten payung, wonten mantol, wonten godhong nggih ditutup niku. Lah niku sebagai nikmat dari Allah atau kemudahan dari Allah. Maka dengan adanya hujan niku kita senantiasa berprasangka baik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik bahwa sedanten kala niku nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kadang Bapak-bapak Ibu-ibu insyaallah warahmatullahi Subhanahu wa taala kathah kirangin kula matur, kula nyuwun pangapunten ingkang saya saking Allah Subhanahu wa taala, ingkang saya saking pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang sami. Semoga dipun akhiri kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.